Assalamualaikum, halo apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya, Umina Sofia. Teman-teman, kali ini saya sedang ada di api tak kunjung padam. Ini lumayan panas ya, karena saya mendekati di dekat api tak kunjung padam yang ada di daerah Larangan Tokol, Kabupaten Pamekasan ya teman-teman. Sebetulnya kalau dari jalan utama itu tidak terlalu jauh kok, sekitar 300 meter masuk ke dalam. Tapi kalau di sini kebetulan sayangnya belum ada papan namanya ya. Hanya saja kalau di depan ada tulisan api tak kunjung padam. Nah ini dia tempatnya teman-teman. Jadi ceritanya api tak kunjung padam ini merupakan api alami ya, yang berasal dari tanah gitu. Ini tidak pernah padam teman-teman, dan biasanya di sini kita akan menikmati misalkan telur rebus ataupun ubi-ubian gitu ya, umbi-umbian kita akan bisa membakar di daerah sini. Oke, kita lihat saja lingkungan yang ada di api tak kunjung padam. Yuk. Nah teman-teman, di seputaran api tak kunjung padam ini nih ada beberapa toko-toko yang menyediakan souvenir-souvenir ataupun oleh-oleh ya, yang banyak juga khas dari Madura ya teman-teman. Oleh-oleh di sini nih lengkap ya teman-teman, seperti ada pecut, ada jaran kepang, juga mainan gitu ya. Mainan-mainan, terus ada kunci-kunci, gantungan kunci maksudnya teman-teman. Lalu ini ada ikat kepala gitu ya, baik yang untuk laki-laki yang perempuan. Dan di lingkungan ini teman-teman, di lingkungan api tak kunjung padam ini memang masih sangat sederhana sekali ya, belum begitu meriah gitu ya. Ini apinya ya teman-teman, ini yang termasuk paling besar ini apinya. Kalau di sana-sana apinya lumayan kecil ya teman-teman. Di sana-sana itu banyak api-api kecil di seputar lingkungan ini. Kalau ini yang termasuk yang api yang besar ya teman-teman ya. Dan biasanya dipakai untuk merebus telur, membakar jagung dan ubi-ubian. Ini dia. Bakar ubi. Ini kan kalau itu namanya talas Bogor. Kalau di Bogor. Di sini berarti talas Pamekasan. Ada talas, ada jagung. Ada telurnya enggak? Ada telurnya enggak, Mbak? Telur ada enggak? Iya. Telur sama ubi aja. Apa itu saya namanya, Pak? Mentul. Dan ini nih khas banget dari Madura, namanya kepeng ya teman-teman. Oh kalau ini nih kepengnya ini kepeng namanya. Ini makanan khas, salah satu kerupuk khas yang ada di Madura. Namanya kepeng. Selain kepeng teman-teman, banyak juga sih makanan-makanan khas ataupun oleh-oleh khas yang ada di daerah Madura ini ya. Nanti kita perlihatkan satu persatu seperti ini nih. Kalau ini umum ya, seperti ada kurma, coklat gitu ya. Ini ada ini nih rengginang ya, lorjuk namanya. Rengginangnya ada dua macam, yang gurih sama yang manis nih. Yang hitam itu yang manis ya teman-teman. Terus yang di bawah-bawah itu tuh ada kerupuk-kerupuk gitu. Nah ini ada kerupuk udang juga. Dan ini khas banget juga petis teman-teman. Petis yang saya lihat memang adanya di Jawa Timur ya. Sambal petis mercon, ini berarti pedas ya, panas banget. Wow, oh jagung sama ini mungkin yang dikeresek itu ya. Kita jalan lagi ya teman-teman. Di sini ada musola, kamar mandi, WC umum ya teman-teman, dan banyak mainan-mainan. Ini ada souvenir gitu ya. Ada celurit juga. Ada parutan, miniatur beduk ya teman-teman. Masih banyak lagi ya teman-teman oleh-oleh souvenir khas yang ada atau dari Madura ya teman-teman, seperti ketel gitu ada juga ini ya untuk membawa piring-piring. Dan yang khas lagi di sini nih, anak-anak di sini biasanya bedakannya tebal banget. Dek lihat sini Dek. Wah. Ini sebetulnya tempat wisata ya teman-teman. Tapi justru malah sama penduduk masyarakat sini dipakai untuk jemur ya. Salah satunya jemur sarung. Ini dia sarung, entah ini sarung
sendiri atau dipakai untuk dijual. Ya jelas ini dipakai untuk jemur sarung ya teman-teman. Ini nih gas alami teman-teman. Nah teman-teman, setelah saya tadi sempat melihat-lihat api tak kunjung padam, juga setelah melihat oleh-oleh apa saja yang ada di sini, sebetulnya saya pengennya ada lontong tadi ya teman-teman, tapi ternyata belum matang-matang juga. Jadi akhirnya saya ngerebus telur ya. Ini yang saya cicipi telur aja. Nah untuk kelengkapannya kita pakai mie kemasan ya, mie goreng ya teman-teman, untuk menemani telur rebus yang direbus di api tak kunjung padam. Dan ini panas banget ya teman-teman, panas banget. Di lingkungan ini pun juga lumayan panas ya, very hot pokoknya. Jadi segera saja kita icip-icip untuk mencicipi telur yang ada di api tak kunjung padam atau yang direbus di api tak kunjung padam. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, icip-icip. Panas. Panas banget teman. Tapi telurnya rasanya biasa ya, sama aja kayak ketika kita ngerebus telur di rumah-rumah gitu ya. Rasanya sama persis. Dan matang sih sebetulnya. Sebenarnya mungkin kalau cuma sekedar 5 atau 10 menit matang ya teman-teman. Ini tadi sempat setengah jaman, itu matangnya sudah sempurna. Jadi kalau mungkin 10 menit pun sebenarnya udah matang juga. Cuma kata penjualnya tadi tuh ragu-ragu gitu ya. Katanya nanti masih lama gitu. Padahal kita coba setengah jam diambil tuh udah matang. Sebetulnya kalau api sepanas itu dengan dengan air yang sudah mendidih itu 10 menit sudah cukup sih, sudah cukup matang. Dan rasanya pun sama seperti telur-telur yang kita rebus di rumah-rumah gitu ya. Yuk icip-icip, bismillahirrahmanirrahim. Campur mie ya teman. Dan ini teman-teman, kalau biasanya kita kalau mau ngerebus itu kan di daerah dataran tinggi ya, tinggi pegunungan, perbukitan gitu ya. Kita menemukan seperti kayak mau ngerebus sesuatu dengan air belerang itu biasa gitu. Tapi ini spesifiknya di sini tuh datarannya nggak tinggi teman-teman, datarannya biasa aja. Tapi sudah ada api tak kunjung padam ini ada di daerah Larangan, Pamekasan. Kita icip-icip lagi, telurnya sudah habis nih teman-teman. Saya cuma makan telur 1, sisanya nanti dibawa aja buat bekal. Ini sekali lagi, ini tinggal terakhir nih. Kita makan telur yang rebusnya di api tak kunjung padam. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, icip-icip. Campur mie. Nah teman-teman, sekali lagi api tak kunjung padam ini sebetulnya bisa dijadikan wisata yang bagus ya. Bisa untuk andalan di Kepulauan Madura. Tapi sayangnya memang belum ditangani atau dikelola dengan bagus. Contohnya salah satunya di sini tidak ada tulisannya teman-teman. Jadi tidak ada tulisan api tak kunjung padam. Kalau di depan sana itu di jalan utama itu memang ada tulisan api tak kunjung padam. Tapi juga untuk arah-arahnya kita juga tidak tahu. Jadi kalau kita belum tahu itu nggak ngerti ada berapa kilometernya, berapa ratus meternya dari jalan utama, kita nggak tahu. Itu salah satu bukti bahwa memang tempatnya belum dikelola secara bagus. Seumpama bisa dikelola dengan bagus, misalkan di situ ada orang-orang tukang gorengan dan lain sebagainya, dengan menggoreng langsung di atas apinya, itu pasti akan lebih bagus lagi. Jadi mungkin pemerintah daerahnya yang harus lebih mempromosikan lagi tempat ini biar bisa menjadi tempat wisata yang bisa diandalkan untuk daerah Pamekasan ini. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu kalian semua ya untuk bisa menjadikan api tak kunjung padam ini sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di Jawa Timur, khususnya yang ada di Kepulauan Madura. Dan jangan lupa subscribe, like, lalu bisa share apabila informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa menghibur kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah.